Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa kita pada hari ini bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal Lengkap. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan prosedur darurat ya untuk kapal penumpang dan kapal ferry ro-ro. Kenapa ini saya tergelitik untuk menyampaikan? Karena kapal penumpang itu adalah kapal yang mempunyai risiko yang cukup berat karena ada unsur manusia yang ada di dalamnya. Begitu juga kapal feri ya. Kapal feri ini juga mengangkut banyak penumpang. Sehingga prosedur darurat untuk kapal penumpang dan kapal feri ro-ro ini sangat ditekankan oleh apa itu konvensi internasional yang namanya STCW Manila Convention. Di situ literasi yang saya baca ada namanya Pre-Plan Emergency Procedure. Dan ini harus kita ketahui bersama sebagai seorang pelaut, sebagai seorang operator kapal, sebagai pemilik kapal, penumpang maupun kapal feri ro-ro, istilah ini harus kita fahami dengan sebaik-baiknya. Itu kita sebut dengan Pre-Plan Emergency Procedure. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal prosedur darurat ya untuk kapal penumpang dan kapal feri ro-ro berdasarkan STCW Manila Convention. Ya, bagi pelaut yang ingin mendapatkan sertifikasi juga ini harus difahami mulai sekarang ya. Karena Manila Convention ini adalah konvensi yang sudah disepakati di dunia ya. Mulai diterbitkannya STCW ini, Manila Convention tahun 2010 itu diterbitkan edisinya tahun 2011. Nah, kawan-kawan semua, marilah kita mulai belajar mengenai prosedur darurat. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kawan-kawan, para pelaut, para operator kapal, pemilik kapal, perusahaan pelayaran yang terkait dengan kapal penumpang dan feri ro-ro untuk subscribe ya, agar kita bisa mendapatkan video-video kiriman kami berikutnya ya. Berikan tanda like dan komen positif demi pembangunan masyarakat maritim Indonesia. Siapa lagi yang membangun masyarakat maritim Indonesia kalau bukan kita semua? Baik, kita mulai yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mengenal istilah apa itu shipboard. Nah, kadang-kadang istilah shipboard ini kita tidak dikesampingkan ya, dianggap remeh shipboard ini. Shipboard itu adalah seluruh kegiatan yang ada di atas kapal ya. Makanya ada istilah on board ya. On board itu di atas kapal. Nah, shipboard itu semua aktivitas yang ada di atas kapal, baik itu di atas kapal, di sisi kiri, di kanan, di depan, belakang, di sekitar kapal. Itu kita sebut dengan shipboard ya. Nah, ada istilah yang lebih umum lagi yang namanya emergency. Nah, kita di dalam kapal adalah merupakan suatu alat sarana transportasi yang berisiko ya, khususnya untuk kapal penumpang ya.
Kapal penumpang ini adalah kapal yang sangat berisiko, ya, risk taker. Kapal feri Roro juga merupakan kapal yang sangat risk taker. Jadi pengusaha kapal feri Roro itu kategorinya adalah pengambil risiko. Kapal penumpang juga pengambil risiko. Ya. Di Eropa, meninggal dunia 1 orang pada kapal penumpang atau kapal feri Roro itu menjadi ributnya seluruh Eropa. Nah, oleh karena itu emergensi, kondisi kedaruratan ini menjadi sesuatu yang lazim, ya, yang niscaya kita akan menemui. Seorang pengusaha kapal feri Roro pasti akan menemui kondisi-kondisi darurat. Jadi jangan kaget menjadi seorang pimpinan pejabat di kapal feri Roro pasti akan dihadapkan pada kondisi emergensi. Kapal penumpang juga demikian, ya, karena gaungnya bisa menasional bahkan bisa mendunia. Nah, terkait dengan prosedur, ya, kita harus kenal dengan namanya prosedur. Sehingga suatu perusahaan pelayaran di kapal feri Roro harus kuat di sektor prosedurnya. Sektor prosedur. Begitu juga kapal penumpang harus kuat di sektor prosedur. Personel yang mengawal prosedur harus kuat, harus profesional, harus dilakukan upgrade, harus di training, harus di upgrade, di refresh, harus dibekali, ya, dibekali. Ini istilah prosedur memang kelihatannya bagi kapal feri ini membebani biaya, ya, membebani biaya. Nah, karena membebani biaya, akhirnya tidak tahu bahwa biaya tersebut adalah untuk mengcover reputasi. Operator kapal feri Roro itu hampir dibilang reputasinya terletak di emergensi, menghadapi keadaan situasi darurat. Reputasinya terletak di situ. Termasuk pengusaha kapal penumpang, misalnya di Indonesia Pelni, ya, itu reputasinya terletak di bagaimana menghadapi keadaan darurat. ASDP juga demikian, ya, itu reputasinya terletak di sini. Makanya prosedur ini menjadi sangat penting. Nah, lalu bagaimana itu mengatur prosedur darurat pada kapal penumpang dan kapal feri Roro? Nah, hari ini saya akan berbagi perihal bagaimana personel kita, ya, berdasarkan MLC, ya, berdasarkan MLC itu kita ini bagaimana mengatur orang-orangnya. Bagaimana berdasarkan SOLAS, berdasarkan MARPOL, berdasarkan load line, berdasarkan 10 mandatory instrumen. SOLAS, SOLAS, MARPOL, load line, STCW, COLREC, International Tonnage, ketiga protokol SOLAS maupun load line, dan konvensi-konvensi yang akan diberlakukan untuk kapal-kapal tersebut. Maka kita harus membekali, ya, baik kapal penumpang maupun kapal feri. Sehingga presentasi saya hari ini terkait dengan pre-plan emergency procedure atau bagaimana kita mengatur prosedur darurat pada kapal penumpang dan kapal feri Roro. Nah, baik, kita mulai. Nah, kalau kita membahas masalah prosedur,
atau kita mempersiapkan prosedur dengan baik, maka kunci utama letaknya di pengetahuan. Ya, pengetahuan yang harus dimiliki oleh pemilik kapal, operator kapal, maupun ABK, yaitu gambar yang paling membosankan, kadang-kadang dianggap membosankan, yaitu gambarnya dikenal dengan general arrangement. Kelihatannya seperti ini, namun gambar general arrangement ini ternyata menjadi impact yang cukup menyita perhatian kita dalam menyusun prosedur darurat. Kelihatannya general arrangement itu sesuatu yang remeh-temeh, tapi ini merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh personel yang membuat prosedur darurat, oleh personel pelaut, oleh personel yang akan melakukan latihan tanggap darurat. Jadi ini sangat penting, dan ini saya tulis di sini literasi pengetahuan. Kalau di dalam STCW itu disebut knowledge to be required, ya, knowledge to be required. Nah, itu yang pertama, pengetahuan yang diperlukan bagi seorang pembuat prosedur maupun pelaut. Lalu yang kedua apa? Ternyata di yang kedua ini kita kenal dengan istilah safety plan, ya, safety plan atau tata letak kapal, di mana equipment untuk menyelamatkan kapal, alat-alat keselamatan, alat-alat pemadam kebakaran, ini letaknya di safety plan. Yang berikutnya pengetahuan yang harus dikuasai adalah ferry ro-ro safety, ya, ferry ro-ro safety. Kita harus menguasai ASDP dan seluruh perusahaan-perusahaan ferry di Indonesia harus menguasai ferry safety. Bila tidak, reputasi kita akan terletak di sini. Berikutnya yang perlu adalah pengetahuan keselamatan untuk kapal penumpang, ya, pengetahuan keselamatan untuk kapal penumpang. Misalnya kapal Pelni, dan sekarang ini ada lintasan-lintasan panjang, itu harus tahu namanya passenger ship safety. Ini harus kita perhatikan dan menjadi bagian daripada pengetahuan yang harus dimiliki. Begitu juga ABK, untuk bisa mendapatkan sertifikasi, kemahiran dan kecakapan ini harus dikuasai. Nah, berikutnya yang pengetahuan yang harus dikuasai adalah apa itu yang disebut rencana darurat. Ya, rencana darurat itu kadang-kadang kita menyepelehkan. Apa itu rencana darurat? Yaitu emergency plan. Semua gambar-gambar, notis-notis, semuanya itu disebut dengan emergency plan. Ini harus dikuasai. Dan yang paling penting yaitu prosedur darurat. Kita bikin prosedur darurat ini adalah dimasukkan ke dalam SMK, Sistem Manajemen Keselamatan Kapal.
kita masukkan di dalam SMS atau dalam bahasa Inggrisnya SMS Safety Management System. Dan ini yang akan diaudit, apakah perusahaan ferry tersebut atau perusahaan penumpang tersebut telah mengantisipasi emergensi pada kapal tersebut dalam suatu prosedur. Apakah prosedurnya itu dilatih, didrill, apakah prosedurnya diimplementasikan, apakah prosedurnya itu diaudit, apakah semua elemen-elemen yang ada di dalam prosedur dilengkapi oleh perusahaan. Itu letaknya di sini, akan diaudit oleh recognized organization atau diaudit oleh pemerintah. Nah, dari 6 item yang harus kita kuasai ini, kita kenal dengan istilah pengetahuan. Jadi saya ulangi lagi, general arrangement, safety plan, ada ferry safety, ada passenger safety, ada namanya emergency plan, dan emergency procedure. Itu harus kita tanamkan dengan baik. Manila dan Convention itu akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Namun sekarang saya akan fokus kepada STCW yang berkaitan dengan prosedur darurat. Baik, lalu bagaimana prinsip-prinsip penyusunan? Nah, ini yang kadang-kadang kita beli prosedur dari tempat lain atau copy paste ya, yang mana tidak disesuaikan dengan kondisi khusus kapal kita. Kapal penumpang dan kapal feri berbeda. Kapal tanker tidak bisa prosedur daruratnya dipakai di kapal feri. So, ada namanya pentingnya prinsip-prinsip untuk menyusun prosedur darurat. Ya, ini saya kasih highlight. Pentingnya untuk menyusun prosedur darurat. Dan di dalam Manila Convention, ya, di dalam STCW 2010 Manila Convention, Manila Amendment, STC-nya STCW Convention, amandemennya amandemen Manila, tapi orang umum mengatakan disebut Manila Convention. Oke, nggak apa-apa. Itu literasi yang paling penting kita perhatikan, namanya emergency pre-plan emergency procedure. Jadi ini harus kita perkuat ya. Ini harus kita perkuat. Siapa yang terlibat ini? Adalah pihak top highest management, pihak DPA, pihak pelaut yang berkompeten terkait dengan pre-plan emergency procedure. Perlunya kita melakukan pre-plan emergency procedure ini agar kita pada saat melakukan prosedur darurat tahu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus kita lengkapi ya. Kebutuhan apa saja yang harus kita lengkapi. Itu di dalam kegiatan yang disebut dengan pre-plan emergency prosedur. Kemudian kita akan mengetahui pada saat latihan itu prosedur darurat apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau bisa dilaksanakan apa tidak. Kadang-kadang kita membuat prosedur tetapi kita tidak tahu bahwa prosedur tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sehingga perlulah pre-plan emergency prosedur dilakukan agar latihan prosedur darurat visible, layak untuk dilakukan.
Yang ketiga apa prinsipnya? Jadi prinsip yang ketiga yaitu perlunya semua personil menyadari prosedur darurat. Siapa itu personilnya? Personilnya adalah mulai yang ada di kantor pusat sampai yang ada di kapal. Itu adalah aktor-aktor yang wajib untuk menyadari perlunya emergency prosedur. Ini saya tekankan karena kadang-kadang kantor pusat cuek dengan prosedur darurat. Yang diberi tugas, dibebani adalah pelaut. Tidak demikian. Begitu juga pelaut. Pelaut tidak boleh mengandalkan prosedur yang ada di kantor pusat. Karena pelaut boleh melakukan koreksi. Ya, koreksi terhadap prosedur yang setelah dibuat oleh kantor pusat. Jadi perlunya semua personil menyadari prosedur darurat. Ini merupakan prinsip dalam menyusun prosedur darurat berdasarkan STCW Manila Amendment. Kawan-kawan semua orang harus mematuhi prosedur. Nah, apa itu semua orang? Kalau yang dikategorikan semua orang adalah baik orang kantor pusat, orang kantor cabang, maupun pelaut, dan penumpang atau kendaraan, ataupun sopir, atau siapapun, surveyor, auditor, government yang ada di atas kapal, wajib mematuhi prosedur darurat. Ya, prosedur darurat. Nah, ini merupakan prinsip dari penyusunan prosedur darurat. Sehingga siapapun yang come on board harus dilakukan induction, briefing, dan itu wajib. Ya, itu adalah wajib. Sehingga kita menyusun prosedur darurat ini yang mudah dicerna oleh siapapun. Ya, mudah dicerna. Dan prinsip yang terakhir daripada prosedur darurat adalah prinsipnya harus direncanakan sedini mungkin. Sedini mungkin. Kalau boleh dibilang ada 3 item. Sebelumnya atau secermat mungkin, dan memperhatikan situasi darurat yang pernah terjadi. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang sangat tepat untuk menyatakan prosedur darurat direncanakan sebelumnya. Prosedur darurat harus dilakukan secermat mungkin. Dan prosedur darurat harus merefer kepada situasi darurat yang pernah terjadi. Nah, itu semua harus dimiliki oleh perusahaan Ferry Roro, ASDP, Pelni, ya. Itu namanya bagaimana prinsip-prinsip penyusunan prosedur darurat. Bila prinsip ini kita tidak lakukan, maka secara tidak langsung kita telah melanggar itu STCW Manila Amendment 2010. Kawan-kawan semua, kita masuk kepada ABK sekarang. Nah, sebenarnya STCW itu adalah suatu tata cara atau regulasi yang digunakan untuk mengatur ABK, mengatur pelaut, mengatur kapten, KKM, perwira mesin, perwira dek, perwira pendukung, ya.
dan semua ABK yang ada di atas kapal. Mereka tentunya tidak akan hidup dengan menerima apa adanya, istilah Jawanya nrimo ing pandum. Namun dia ingin mendapatkan peningkatan dalam posisinya dia, jabatannya dia, kepangkatannya dia. Yang tadinya dia menjadi masinis 4, bisa toh menjadi masinis 3, 2, atau 1, bahkan menjadi KKM. Yang tadinya rating yang ada di bawahnya, di geladak, bisa toh menjadi perwira mualim 3, atau naik mualim 2, mualim 1, bahkan menjadi kapten. Dan itu semua terletak di STCW 2010 Manila Amendment. Jadi bagi ABK-ABK yang akan berkeinginan atau mengharapkan adanya sertifikasi kepada dirinya sendiri, maka oleh Manila Amendment itu diamanatkan asesor akan menilai bukti-bukti yang selama ini dimiliki oleh ABK. Pengalaman-pengalaman yang selama ini dimiliki oleh ABK. Pengalaman berlayar, pengalaman dalam mengikuti latihan keadaan darurat, itu akan diminta oleh asesor. Dan pengalaman tersebut kalau bisa dibukukan sebagai eviden, foto, kehadiran, semuanya itu harus dilampirkan. Kalau bisa lebih banyak latihan lebih banyak membuat latihan-latihan atau mengikuti latihan-latihan. Dan sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi, ABK kalau bisa harus menyiapkan diri, baca sebaik-baiknya apa itu yang kita kenal dengan STCW Manila Amendment. Tip terakhir yaitu tunjukkan kepada asesor bahwa kita bisa mendemonstrasikan emergency prosedur itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirul kata dari kami, prosedur darurat kapal tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kapal dalam menghadapi keadaan darurat itu mempunyai kesiapan untuk menghadapi, ini bukan menghadapi situasi darurat. Demikian sharing singkat dari kami. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang dan kapal feri Roro. Dan kepada guru-guru saya ucapkan terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini kepada kami. Dan kepada kawan-kawan semua, marilah kita majukan Indonesia menjadi negara yang tidak jago kandang di dalam negeri, tapi kita juga jago di luar negeri, yaitu menerapkan STCW Manila Convention. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.